sebenarnya bangsa Cina itu nggak niat berkelana ke Indonesia, Mat. Oh gitu. Orang Tionghoa nggak boleh punya tanah kecuali orang Eropa. Kayak B, bakso, Bakmi, bakwan, bakyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore senja. Enggak. Sore aja udah. Mau ke senja nih? Iya, selamat petang. Takut dicap anak senja. Iya, ketemu lagi ya Mat and Kra. Sedih dong. Mat and Kri. Yes. Si Mamat dan si Bakro. Ada kabar apa nih dunia nih? Dunia. Ya, dunia Ini mah kabarnya apa aja, Mat? Bulan Februari. Iya, kita ini, Mat. Lu enggak mempertanyakan nih. Kenapa? Ini kenapa merah-merah begini nih? Salah satu pendukung parpol, simpatisan. Apa kita pasukan merah? Oh. Tentara Merah Vietnam ya? Bukan merah Cina. China, Vietnam sampai sama, Mat. Oke, kita mau ngebahas apa nih? Bahas apa lagi nih? Kan bahas apa? Kita mau ngebahas Di bulan Februari ini. Di bulan Februari ini ada momen Imlek. Wih. Tanggal berapa ya? Tanggal 12 Februari. Gongsi Pacai. Gongsi Pacai. Cie. Sih gitu, Mat. Biasanya kalau gue nonton film Cina tuh gitu. Ada apa di Imlek ini, Mat? Apa yang mau kita... Imlek itu kan apa sih? Imlek itu perayaan, bukan perayaan agama sebenarnya dia. Oh, bukan seremonial agama kayak apa? Kayak Natal, kayak Idul Fitri, Waisak, Nyepi. Jadi dia perayaan apa, Mas? Dia perayaan pergantian tahun. Oh, menurut kalender Cina. Kalender Cina. Iya. Berarti lunar dong. Lunar. Itu lunar benar kalender. Jadi di negeri asalnya Tiongkok, negeri tirai bambu. Tirai bambu. Itu perayaan pergantian musim. Berakhirnya musim dingin ke musim semi. Dirayakan dengan Imlek. Nah, itu wujud syukur para petani yang inisiator ya awalnya. Petani juga inisiator. Bukan kaisar, petani merayakan karena mulai musim baru. Oh. Buat petani musim itu mengaruhi. Dan itu menjadi ajang silaturahmi. Jadi nggak boleh ada kegiatan, kita berkumpulnya sama keluarga, silaturahmi. Nah, nyerita pengalaman hidup selama setahun gitu. Itu juga dilarang keras berkata kasar di hari itu. Gak boleh berantem sama saudara. Oh, saat itu harus berbahagia semua ya. Harus berbahagia, harus happy, enjoy. Karena di tahun itu amplop merah itu bertebaran. Iya. Angpau itu, setahu gue nih. Lo ada sejarah tentang angpau nih? Iya. Angpau itu gimana ya? Nggak boleh ngasih angpau kalau belum merit, tapi apa gimana ya? Oh. Iya, kayaknya yang ngasih tuh yang udah merit. Iya, ke orang yang belum merit. Menikah. Iya. Ke orang yang belum merit sama aja orang belum nikah. Oh iya. Nggak, maksudnya yang berwajiban bagi-bagian amplop. Oh. Kalau di single belum boleh, nggak boleh. Iya. Kalau ngasih uang jadi bahasanya, setahu gue sih gitu, sependek yang gue tahu. Ada nggak sembarangan ya orang ngasih. Iya, maksudnya ada aturan mainnya juga. Iya. Tradisi itu yang dipakai juga. Pantesan gue lihat di jalan-jalan tuh sekarang tuh jeruk Mandarin. Oh bukan, itu namanya jeruk sancang apa jeruk apa? Bukan jeruk Mandarin namanya itu. Jeruk Mandarin gede. Bukan. Emang gede kan jeruknya segini. Enggak, kalau yang kecil-kecil itu yang kecil kayak unyil. Iya, gua kira lu jeruk itu. Jeruk yang segini. Itu Imlek, identik dengan Imlek loh. Kan itu dijual yang pohon-pohonnya juga. Oh enggak lu? Iya. Jadi pohonnya kecil, cuma jeruknya banyak banget. Oh, rimbun ya. Pot, iya. Jeruk apa namanya itu ya?
kalau orang tahu mah jeruk kunyil namanya, Mat. Iya, itu identik banget dengan Imlek dibanding jeruk Mandarin yang lu bilang. Walaupun bahasa Mandarin, iya jeruk itu yang pasti ada buat perayaan sembayang. Imlek itu kan dirayakan terakhirnya puncaknya itu Cap Gomeh. Nah itu dirayakan sembayang tuh bentuk syukur atas rezeki, atas kesehatan sepanjang tahun yang diterima. Itu ya Cap Gomeh. Cap Gomeh. Ada lontongnya tuh, lontong Cap Gomeh. Enggak, Imlek sekarang Imlek tahun apa ya? Kerbau logam apa? Logam. Coba dah, gue searching nih ya. Iya. Kamu Tahun kebo. Tahun kebo ya? Yang gue lihat sih pakai tahun kebo, tapi kan biasanya ada tambahan gitu kayak misalnya tahun monyet air, atau monyet api. Kalau ini tahun kebo pasti ada itunya, tahun kebo apa gitu. Ya, tahun kerbau logam. Yes. Apa itunya ya? Apa namanya? Simbolis bukan simbolis, filosofinya ya? Filosofi. Iya, filosofinya. Filosofi tahun kerbau. Menandai masuknya sio kerbau logam. Tahun kerbau logam diyakini akan membawa aura positif bagi perkembangan karir, keuangan, asmara dan kesehatan. Ngeri dong. Untuk sio-sio lainnya loh. Kalau sio kerbau membawa aura positif ngeri dong. Ngerinya? Ntar kena corona semua. Iya. Ada urusannya aura positif sama corona. Positif mungkin kata kunci ketika lu negatif positif. Nah iya, kalau aura positif kan pembawaan yang tidak bikin orang apa ya, nggak nyaman gitu, jadi enak. Oh shit, positif banget. Anjir, gimana sih aura positif sama kena corona semua? Gagal paham gue. Imlek tuh nggak, maksudnya di Indonesia panjang juga perjalanannya dari sampai ada Imlek di Indonesia ya. Iya, era Soekarno sih ya. Maksudnya Cina kan warganya gitu kan bertebaran seluruh dunia kan. Iya. Di Asia apalagi kan banyak menginvasi. Iya, maksudnya dia hijrah lah gitu, membara, dagang kan. Nah kemudian dari era pas kependudukan Jepang juga sudah ada perayaan Imlek di Indonesia. Kemudian di era Soekarno dari tahun 46 itu dia 45 atau 46 sampai 47 gitu. Itu sudah diakui gitu, sudah ditempatkan oleh Pak Karno sebagai perayaan yang sah hari kebudayaan. Di Indonesia itu ada perayaan Imlek gitu ya, dijadikan hari nasional. Jadi itu bagian dari warga negara Indonesia juga, bagian dari yang harus haknya harus diberikan. Tapi perjalanan panjang bangsa Tionghoa ke Indonesia juga apa namanya? Nah, lu kalau tahu perjalanan panjang itu bekalnya salah satu yang sampai sekarang itu. Menurut gua masih sangat bisa kita nikmati, dari dodol Cina, Ri. Itu bekal yang berbulan-bulan dia, paham gak lu? Kenapa dodol itu akhirnya ada dan kita tahu? Dodol Cina kan ada perayaan kue keranjang ya? Iya. Kue keranjang, bukan kue kebulan kan? Kue keranjang namanya. Keranjang. Itu bekal perjalanan di kapal, kan kagak basi-basi itu mah. Iya itu mah. Kuat kan? 3 bulan kuat itu. Berarti dodol yang selama ini kita makan gitu ya, misal ada dodol Garut, ya. Itu bentuk dari asimilasi ya. Iyalah, bentuk dari percampuran persentuhannya kebudayaan Cina ke Indonesia. Iya, lokalitas. Karena kan menurut sejarah nih, gua baca di Kompas, sebenarnya bangsa Cina itu nggak niat berkelana ke Indonesia, Mat. Oh gitu. Iya. Cuma angin ngikutin iya, angin daya itu, barat daya itu bawa dia kapal dia ke Jawa. Oh. Iya, ke Jawa, ke Sumatera. Nah, tadi dia emang nggak apa namanya? Tujuannya mau kemana tadi? Amerika? Kayak ke Eropa. Ke Eropa. Nggak ke Indonesia karena kan ya ternyata pas sudah sampai Indonesia, betah, cocok. Jalurnya bagus, jalur perdagangannya. Makanya banyak orang Tiongkok itu yang akhirnya dia menetap di Indonesia. Iya, dulu zaman kerajaan Majapahit kalau nggak salah. Maksudnya zaman kita belum berbentuk republik ya. Kalau ditarik jauh itu zaman kerajaan
Majapahit kalau nggak salah itu ada perjanjian apa? Jalur Sutra itu zaman kerajaan Majapahit, tau gue. Ri. Oh itu Jalur Sutra. ya. Jalur Sutra kan itu adalah kata lain dari jalur perdagangan Cina dan negara yang dituju. Itu namanya jalur Sutra. Itu penginisiasi paling besarnya Cina. Pernah dengar kan? Istilah-istilah jalur Sutra? Jalur emas. Jalur perdagangan. Iya itu. Ya Imlek nggak serta-merta ada dan terus stabil, maksudnya keberadaannya terus dirawat gitu, maksudnya dirayakan, selebrasi yang berulang gitu. Ada fasenya Imlek nggak ada di Indonesia, pas masuk fase Orde Baru. Ya, Orde Pasca Baru. 67 itu 1967 kan? Ya, pada 1967. Iya, 1967 Orde Baru itu nggak ada Imlek. Jadi orang bukan Imlek nggak ada, cuma mereka nggak boleh merayakan secara Umum. terbuka. Iya, umum. Acara keagamaan Tionghoa dirayakan oleh sanak keluarga aja. Benar, di lingkup keluarga. Private. Iya, itu pada tahun 1967. Itu masuk dalam instruksi presiden nomor Inpres. 14. Idih, keren juga lu. Iya, mantap ya. Ya, selama Orde Baru itulah sampai akhirnya di tahun 2000 Gus Dur itu mencabut. Gus Dur. Iya, Gus Dur mencabut larangan Imlek secara terbuka, ya kan? Jadi udah nggak tertutup, terbuka pada tahun 2000. Kalau nggak salah itu 17 Januari tahun 2000. Dan di tahun 2003 baru ditetapkan sebagai hari libur. Sebetulnya masih hari nasional ya. Libur nasional. Iya, Imlek. Ditetapkan oleh Megawati pada 17 Februari tahun 2002 dan 2003 atau 2002? 2002 dicabut dan 2003 baru terlaksananya berlaku. Oh, inisiatif itu sudah diambil, instruksi itu sudah diambil tahun 2002 ya. 2003 baru terlaksana. Iya. Kita ngomongin sebelum kita ngomongin Imlek, perjalanan orang Tionghoa kemarin juga nggak mudah, Mat. Iya, soalnya kebagi 3 kubu, 3 faksi. Jadi kalau bilang Tionghoa adalah pengkhianat, orang yang berpihak kepada Belanda, nggak sepenuhnya benar. Ada, cuman nggak semuanya. Ada yang apatis, yang tidak mau tahu urusan kolonial, penjajahan dan pribumi. Ada yang memang benar mutlak ikut ke itu kaitannya dari perjalanan, ikut ke Belanda, berpihak pada VOC kolonial. Ada yang berpihak pada nasionalis nih, banyak juga ya. Nah itu kan dia jadi korban nih, yang jiwa nasionalis yang mengakui bahwa kebangsaannya Indonesia. Saat itu banyak, era Soekarno juga. Iya, banyak bangsa-bangsa. Nah kan itu ketutup jadinya dong, peran jasa dia akan republik, ikut membantu republik, entah dia sebagai laskar rakyat angkat senjata atau dia sebagai pemikir dalam kabinet. Karena dalam ininya, Mat, dalam perjalanannya mereka tinggal di Indonesia, mereka itu dilarang memiliki tanah, Mat, beli tanah. Oh ya, sampai sekarang di itu nggak bisa di Jogja. Di Jogja nggak bisa. Orang Tionghoa nggak boleh punya tanah kecuali orang Eropa. Iya, itu kan pembagian kelas-kelas masyarakat. Iya. Itu sudah dibagi. Dan kan Chinatown bagaimana Chinatown. Iya, tahun. Bagaimana pihak Belanda kolonial men-skat titik-titik Belanda, titik-titik China, glodok. Iya. Itu tahu gak alasannya? Enggak, dia gampang dikontrol. Udah gitu ada meriam Belanda yang akan ngarah ke sana, nyampe ke titik itu. Kalau dia macam-macam. Kalau bangsa sekarang mah ibarat kata Disekat lu di situ aja tinggal lu. Iya, enggak ada rudal yang mengarah ke negara ini. Iya, kan? itu. Iya. Jadi gampang. Jadi nggak usah capek-capek muter haluan ya. Tinggal pencet, kota lu hancur. Iya, makanya kan Cina Jepang lah, itu Belanda itu kan kenapa di Jakarta ada namanya Manggarai, Kampung Makassar.
di kotak-kotakan. Dicotak, taruh situ. Iya, ngomongin Imlek. Iya, Imlek dan Tionghoa itu ya. Ternyata ya Jakarta pun nggak terlepas Betawi pun nggak terlepas dari asimilasi semua suku di Indonesia. Gue rasa mau di Pulau Sumatera ya yang berbagai suku berbagai suku lah ya. Maksudnya ada Palembang, Padang, ada Medan, iya. Kalimantan, ada Banjar, Singkawang, Banjarmasin, Singkawang. Nah terus di Sulawesi ada Manado, di Pulau Jawa kan, Bali ya seluruhnya sih. Maksud gua dia memang menyeluruh. Dan itu perkawinan, pasti terjadi perkawinan, Ri. Iya. Nah itu namanya kan jadi etnis keturunan. Ada China apa tuh? Selain peranakan? Cina Benteng. Bukan, ada 2 jenis. Jadi kayak keturunan Cina peranakan sama Cina Tok-Tok Cina Totok. Oh iya, Cina Totok. Cina Totok ya? Iya. Iya berarti dia ketemu dia, turu-turu dia. Iya. Cie turu-turu. Lu aja udah jaga genetik. Di Benteng, tapi nggak semua kan. Maksudnya bahkan sekejam itu istilahnya cleaning etnis ya, maksudnya pembersihan etnis di semua tuh waktu zaman Orde Baru. Tapi Orde Baru juga kan berkongsi di situ. Iya, berkonsiliasi. Ya nggak di kelas tertentu kalimat. Iya, oligarki kan. Di kelas tertentu. Jadi kelas paling cemen ya digencet. Iya. Karena kan orang Tionghoa nggak boleh jadi ini, Mat. ASN. Ya ASN. Nggak boleh dia. Ya kalau gue bilang sih kalau memang dia sejati Tionghoa dia nggak peduli ASN. Dia kan berdagang basically. Yes. Imlek itu kalau di folklore cerita rakyat di Cina itu ada cerita tentang hewan buas yang selalu di salah satu dinasti Qin. Nggak tahu bentuknya sih, cuman dia hewan buas, dia suka makanin manusia sama hasil panen. Mitologi lah ya. Iya, mitosnya begitu dulu cerita rakyatnya. Nama hewan itu Nian. Bentuknya apa tuh? Nggak dikasih tahu bentuknya. Cuman Gaib. dia hewan buas. Bentuknya apa nggak dikasih tahu di artikel itu. Nah kemudian masyarakat, jadi dia dari gunung diturunnya. Masyarakat di kaki gunung itu mensiasati untuk agar tidak terlalu merusak dan tidak ada korban jiwa, tidak makan manusia. Iya. Kasih persembahan lah ya. Iya dikasih kayak kalau kita mau bahasnya sesaji ya. Sajen ya. Iya. Di depan rumah masing-masing warga tuh makanan. Nah akhirnya dia terfokus untuk makan itu. Serem, nggak ada yang berani keluar rumah di waktu pergantian. Nih Imlek nih pergantian hari raya, hari tahun baru itu, pergantian tahun itu, dia akan turun dari gunung. Oh mungkin simbol dari ini ya, atau barongsai lah ya? Enggak. Bukan. Barongsai itu simbol naga. Bukan makhluk itu yang aneh. Itu bukan. Nggak ada kaitan. Nah akhirnya di satu momen warga ada satu warga lari ketika paprasan. Oh ketemu lah ya, ketemu makhluk itu ya. Iya tanpa sengaja lah, tanpa diniatkan. Wah ketemu kabur. Nah makhluk itu ngejar. Nah makhluk itu papasan lagi sama anak kecil. Anak kecil dengan menggunakan baju merah. Nah makhluk yang disebut hewan buas ini dan mitologi ini kabur. Gantian dia yang kabur. Dia takut pakai baju lihat warna merah. Warga itu nyimak itu. Ternyata dia punya kekurangan, punya kelemahan. Hewan ini segini ganasnya cuman anti pakai warna merah. Iya. Nah, semenjak itu memasuki musim pergantian musim. Musim dingin ke musim semi yang kemudian dibilang hari Imlek itu, hari Imlek, perayaan Imlek, atribut merah kayak lampion, hiasan-hiasan kertas. Iya. Mau cat tembok, mau baju semua merah. Semua merah. Untuk menghalau, kayak tolak bala, nggak berani.
Akhirnya salah biksu tahu namanya biksu siapa gitu, ya menangkap hewan itu. Dalam mitologi itu ditangkap pakai hewan itu, tangkap sama salah satu biksu. Nah, kenapa penggunaan merah itu jadi sangat sakral? Menolak bala lah. Artinya lah ya. Iya. Kan nggak merah doang, artinya merah dan ini gold. Oh, iya hoki. Itu Iya. hoki kan. Ada hoki juga kan. Oh, jadi ada keterkaitannya ya. Kalau di Imlek tuh kan ada identik dengan warna merah. Merah itu sejarahnya apa, Iya, ini tolak apa, iya. Gold Dan hoki. sio-sio yang ada di tahun-tahun itu kan. Oh, kalau iya. kalau sio. Kalau kaitan sio karena itu siapa? Buddha sih. Pas Buddha mau wafat, hewan-hewan yang dalam sio itu serunut yang gue baca ya, sependek yang gue tahu, itu adalah hewan yang hadir ketika Buddha mau menyampaikan pesan terakhir. Oh, itu ya. Itu Ngumpul hewan itu ya. semua ngumpul. Monyet, kebo, kuda, kambing, Monyet, naga. ular. Iya, ular. Imlek meriah sih Imlek, pasti masang petasan, Iyalah. kue. Gua suka Imlek tuh kalau dodol ya, udah tau lah lumrah ya dodol Cina tuh. Gua suka kue bulannya, Ri. Oh, enak gitu ya? Enak kue bulan, kayak pia, kayak bakpia. Oh, dalamnya ada dalamnya nggak sih? Ada kacang hijau juga, cuma gede deh segini nih kue bulan. Gua lihat tempo hari terakhir gua beli berapa harganya? Enggak, kue bulan yang dibawa ini dong. Panglima Tianfei. Iya, kue bulan itu. Enak nih, lembut banget beneran. Makanya nih kalau ada yang mau kirim-kirim kue bulan sih, terima aja Ri. Iya, iya. Kue bulan, enak nih kue bulan. Makanya Dewi Chang'e itu suka makan kue bulan. Dik Chang'e. Iya. Itu ya. Yang Bulan. iya. Ada loh di salah satu, iya di mall juga ada. Cuman ya 150.000 kan. Iya, iyalah. Kita kan tahu bahannya apa. Gitu. Iya, sebiji 150.000. Lumayan. Ya serunut dengan ada Imlek itu ada di Indonesia kan. Berarti kan kompleks dengan semua budaya Tionghoa itu ada di Indonesia ya. Dari bahasa. Iya. Itu asimilasi ke bahasa. Gope, capcay. Capcay kan apa artinya? Sayuran 10 atau 9 itu? 9 jenis sayuran. 9. Iya. Capcay. Jadi satu ya. Iya kan? Jigo. Jigo 25. Peklak. Banyak bahasa-bahasa kayak gitu. Duit. Iya, duit. Gotun. Gotun apa gotun? Angka juga. Oh, gotun. Apa namanya? Kalau yang zaman sekarang lagi tren itu cuan. Nah, cuan itu ya. Itu mah bukan bahasa Hokian, bukan. Jadi kalau yang kita sebutin tadi kayak jigo, terus apa lagi? Gocap, capcay, gocap, cengli, itu bahasa. Itu bahasa peranakan. Kita peranakan mensiasati komunikasi dengan warga pribumi. Jadi pribumi terbiasa. Kalau cuan memang kan asli, bahasa orisinil itu, bahasa orisinil dari. Itu mah yang asli ya? Iya, itu asli, itu otentik itu. Cuan itu artinya ya uang. Ciamik ya. Banyak bahasa-bahasa yang sebenarnya kita gunakan itu. Kemoceng, iya. Sapu berbulu ya. Jadi bahasa-bahasa serapan, bahasa Cina yang diserap ke bahasa Indonesia. Banyak itu, Mat. Banyak daftarnya dari A sampai Z kali. Iya. Misalnya Amoy. Amoy. B sekarang. A B. Iya, maksudnya A sampai Z kan, iya, ABC alfabet. Yang B, bakso, bakmi, bakwan, bakyak. Apa lagi ya? Nah, segitulah ya. Iya. Banyak pokoknya. C, cincau, ciu. Ciu emang minuman begitu ya? Ciu minuman keras. Cakwe. Tuh. Capcay, cakwe. Cendol nggak ya? Enggak. Cuangki. Ya, iya tuh cuangki. Buat lu yang pada ngeliat tukang cuangki itu berasal dari itu peranakan juga nggak sih? Peranakan. Artinya tahu putih, somai coklat, tahu coklat, somai, bakso. Itu yang ada di tukang bakso cuangki. Artinya cuangki campuran itu ya. Tapi kan itu kan katanya dari Bandung.
berarti Cina yang Ada di ya, Bandung. menetap di Bandung. Kemudian di akronim, kemudian kita dikenalkan sebagai akronim. Yes. Cari uang jalan kaki. Iya, padahal mah sebuah asimilasi budaya. Iya, mungkin juga itu sebentuk kearifan. Jadi ketika orang nanya gitu, mengkonfirmasi bahwa cuanki apaan sih? Cari uang jalan kaki ya, gitu banget. Belum ketemu yang sebenarnya ekstraksinya. Iya, boy, itu bahasa serapan. D. Ya apaan D kalau D? D banyak. Dimsum? Oh, dimsum. Ya sama ya, dimsum. Dacing. Timbangan. Oh, dacing timbangan. Apaan Encang. Oh, encing. Nyak juga sama enggak ya? Enggak kena. Engkoh. Kokoh. Engkong masuk. Jadi yang disebutin ya masuk ke budaya Betawi itu ternyata resapan dari Cina. Iya, asimilasi budaya itu ya, budaya Tionghoa itu ya. Banyak di Kalimantan juga, di Manado. F Puyung H ya. G. Gincu. Oh iya, lipstick. Itu serapan, bahasa serapan. Gingseng itu dari Chinese juga. Itu bahasa Chinese. Giwang. Gini anting yang gede gitu. Udah nyebutnya giwang ya. Iya, orang emak gue aja ngomong giwang, gue mau beli giwang. Lama anting. Terus giok. Gue masuk juga gue. Iya masuk. Tapi dia nyebutnya gimana ya? Gua xiangse, song yangse. Haisom apa sih Haisom? Tripang. Hio. Oh, hio mah dupa ya. Dupa. Isit apaan? Isit apaan? sirip ikan hiu. Oh. Hokiao. Hoki beruntung ya. Hong Shui apa Hong Shui? Ilmu keharmonisan Tionghoa. Oh, Feng Shui. Jadi Feng Shui itu ya. Oh, Hong Shui itu jadi Feng Shui. Feng Shui. Hopeng, Hun Kue. Nah, kalau Hun Kue gue tahu nih, tepung. Jenis tepung. Makanan, bukan tepung doang. Iya, tepung kalau dibikin jadi kayak puding. Hun Kue. Mak gue sering tuh bikin tepung Hun Kue. Dia pakai tepungnya bentuknya begini nih. Dibungkus di kayak kertas yang coklat. Namanya apa? Iya. Yang jadi kayak remah-remah begitu ya? Iya. Itu Hun Kue namanya. Hun Kue namanya, yang ada kalau di apa namanya? Produknya itu ada huruf Chinese tuh. Iya. Itu tepung. Belum mau gue sering bikin dulu. Sekarang udah kagak kayaknya. Hun Kue itu. Dia bentuknya kayak itu sih, kayak apa? Kayak puding sih bang gua, abu-abu. Hokian. Jepun, Jinten, Jok. Tuh, Jok aja lu kagak tahu dari Cina, Jok, bahasa Jok. Jok ini dudukan kali ya kalau bahasa ini bakunya. Kamsia. Kamsia apa? Terima kasih. Thank you. Kamsia. Kawin. Tuh. Udah tahu kan lu? Jangan macem-macem, Ri. Iya. Kacoa. Apa? Kecoa. Oh, jadi kecoa ya, kacoa. Di lidah dia kacoa, cuma di lidah kita kan jadi kecoa. Iya. Gacoan juga enggak kali ya? Enggak. Kepang apa? Nganin rambut. Ikatan rambut. Rambut yang diikat kali ya, mau bagaimana modelnya? Kepang rambut sih. QQ, pasti lo akrab. QQ. Permainan kartu. Domino. Kelenteng. Koi. Koko. Tuh, baju koko dari mana? Koko. Artinya baju? Enggak, baju koko itu baju yang digunakan. Oh iya. Iya, geblek sejarahnya. Yang kancingnya begitu dia. Nah, itu koko itu awal. Kalau kita nonton film-film kolosal Pong Pehung, Pong Sayup, itu baju koko semua. Kongsi apa? Kongsi kesepakatan? Iya. Kalau pecah kongsi ini pecah kesepakatan. Koyo. Koyo masuk juga. Ini di koyo cabe. Kongko, ngumpul-ngumpul. Iya, nongkrong. Kong kalingkong. Bersekutu berarti ya? Iya, masuk. Kuaci. Kucai. Tuh. Kucai. Lu tau gak yang sayuran dipotong-potong yang buat di pakai kecap asin? Mie yang Korea. Yang ditaburin. Dia kayak rumput. Jenisnya kucai. Iya. Laksa. Iya. Toge goreng. Iya. Itu pakai kucai. Iya. Kayak apa namanya? Daun bawang baru tumbuh ya. Nah, kue juga.
Kungfu. Kungfu mah orang udah tahu. Iya. Kuntau. Kuli. Kuli masuk ya kuli. Iya, kuli itu bahasa Cina. Kalau kita kenal sekarang kuproy. Artinya tenaga, pahit artinya. Pahit, li tenaga. Ya pekerjaan yang berat lah artinya. Iya. Kue tiao. Apa kue tiao berarti ya? Nah, ini pasti lu sering dengar. Langseng. Kukusan. Langseng gua mana ya? Oh, itu hampir yang kita sebutin tiap hari ya. Lengkeng. Iya. Lihai. Loteng. Loteng lu udah tikus tuh. Oh iya. Banyak juga ya. Lonceng. Lumpia. Tuh. Jadi masuk ke dalam bahasa ini mah, bahasa KKBBI ya. Bahasa Indonesia jadinya ya. Mie. Mahyong. Tuh, nyonya aja bahasa Cina. Nyonya. Tapi kalau kita di sana ngomong nyonya, paham juga berarti ya? Iya, gua kurang tahu. Pakau, pakpui, pangsi. Oh, pangsi tuh. Pangsi kan pakaian itu kan? Pendekar. Iya, pakaian pendekar. Betawi. Pangsit. Pisau. Pong, sejenis tahu. Tahu pong yang kosong dulu. Papa. Ba. Sampannya Cina itu, Ri. Sate Cina ya. Iya. Sentiong tuh. Kuburan Tionghoa. Sentiong. Nama pemakaman ya? Kuburan Tionghoa. Oh, jadi kalau ada Sentiong. kuburan Tionghoa tuh Cina lu namain Sentiong. Itu apa? Sentiong. Suike? Suike inuan. Apa? Kodok. Iya. Katak. Mungkin dari Jepang suike itu. Kanan daging katak. Iya, suike. Suhu tuh. Suhu itu apa? Instruktur, guru. Soto, sohun. Sui poha. Teh apaan? Tacik. Oh, tahu. Typhoon. Oh, typhoon itu bahasa Cina ya? Apaan tuh? Angin ribut. Oh, angin typhoon. Iya. Tauco, Ri. Iya. Apa jadi tauco itu jadi makanan ini ya? Tauke. Teh, teko. Makanan itu Cianjur ya? Ya, mungkin ada orang sono. Berasi. Tong. Tukangnya bahasa Cina. Wangkang, usu. Oh, wangkangnya setimu bocah wangkang banget. Wangkang apa? Keras kepala. Oh, wangkang. Nggak mau berubah. Wangkang. Wokong. Jadi wokong. Terakhir ya yin yang terakhir. Z nggak ada ya? Nggak ada. Z biasanya nama orang. Zhao. Iya, jadi kebudayaan Indonesia itu nggak terlepas dari asimilasi kebudayaan Tionghoa. Iya. Dan itu nggak bakal bisa dipungkiri. Iya. Dipinggirkan. Nggak bisa. Nah, kadang-kadang kan kalau ada orang Cina banget lu, gitu. Padahal bahasa yang lu pakai juga bahasa dia juga gitu ya. Jadi gua waktu itu ngobrol sama orang, Tri. Orang ini, dia asumsi orang ini ya. Tapi gue pikir bisa jadi bahan perenungan juga. Jadi dia bilang orang-orang kita ini bapak-bapak ini tukang tanaman. Orang-orang kita ini seakan-akan anti Cina. Iya. Anti segala Cina, pokoknya Cina kita lawan ini. Sebagian terprovokasi dengan argumen itu, argumentatif itu. Nah, lalu pada kenyataannya di kesadaran tertentu harusnya yang di copy paste adalah tekun dan semangatnya dari orang Cina ya. Dari semangat spirit Cina bekerja. Kemudian yang di copy paste, yang diresapi, yang dihayati dan jadi laku hidup adalah kelicikan, culas. Iya. Kan pembagian karakter watak Chinese ya, mungkin itu dibulatkan jadi wah lu mau orang curang, lu curangin lu ini. Padahal kan yang cincai, bukan yang cincai, maksudnya yang cengli ya weh. Enggak, intinya mah gini Mat, pokoknya yang berhubungan dengan licik, dengan hal-hal buruk, lu pasti langsung Cina lu, pelit Cina lu,
Padahal kan tekun gimana dia ngumpulin uang dagang, maksudnya berdagang sabar. Itu kan harusnya ditiru dong. Bagaimana dia apa sih prinsip berdagang dia? Iya. Unggul dong. Unggul ya. Iya. Kan kayak seperti gini, Mat. Apa namanya? Di sejarah Cocok Aminoto. Waktu murid-muridnya mau menggeruduk apa namanya perkumpulan orang Cina. Iya. Ya kan Cocok Aminoto kan langsung apa namanya? Melarang kan? Kita itu bukan apa namanya? Bukan bikin keributan antar etnis. Kalian jangan iri. Menjadi Cocok Aminoto tuh melihat itu anak muridnya iri dengan apa pencapaian orang Cina. Iya. Gitu kan, dengan mereka bersatu dengan kelompoknya jadi kuat, ya kan? Jadi mereka ngiranya berserikat. Iya, kalau mau kata Cocok Aminoto, kalau mau kita jadi seperti kuat seperti dia, kita ikutin caranya dia. Iya. Itu kan yang maksudnya persatuan itu. Ya untuk kawan-kawan yang merayakan perayaan pergantian tahun Imlek baru Imlek, saya ucapkan selamat merayakan Imlek. Gongsi pacai. Kita hidup damai berdampingan. Apapun yang telah terjadi kan, maksudnya semua pelajaran hikmahnya besar banget. Kayak gimana Gus Dur, kayak Abdurrahman Wahid sebagai presiden memutuskan dicabutnya Inpres tahun 1967 itu akhirnya boleh dirayakan di umum. Iya. Perayaan Imlek. Dan gimana Ibu Megawati Soekarno Putri mengesahkan kan jadi libur nasional. Jadi curiga kita ini sebenarnya beralasan berdasarkan apa gitu. Baik lagi, Mas. Status sosial. Bukan, mereka telah terpolarisasi. Udah sore, Krik. Iya. Kita akhiri saja pembicaraan ini ya. Kalau kita runut sejarahnya panjang emang. Panjang banget. Tapi ya mungkin mereka jelas. Juga sebenarnya mereka itu juga berjasa untuk Indonesia. Ini yang nyampein pertama kali yang dengerin lagu Indonesia Raya. Rudolf ya, itu ciptaan W.R. Supratman apa Rudolf ciptanya? Aduh, lagu Indonesia Raya. Itu radio Tionghoa, orang Tionghoa yang bawa itu rekaman lagu. Lagu Indonesia tanah airku. Itu radio Cina. Radio yang dikelola orang Cina. Nah, itu lagu-lagu itu rekaman itu orang Cina yang bawa. Namanya siapa ya tokohnya? Boleh lu cek di arsip sejarah. Historia atau itu apa? Peristiwanya lagi mau ngapain, kemana itu? Ya peristiwa mengabarkan ini lagu kemerdekaan kita, lagu penyemangat, nasionalisme, patriotisme. Kita kan ini lagi bergerak nih, masa pergerakan zaman nih yang menuju era kemerdekaan. Nah, itu kan berperan dong. Iya, mereka. Paham nggak? Itu vital deh peran itu. Sangat berperan. Gak bisa itu. Ya kan ditutup dengan sejarah baru pergantian pemimpin ditutup ya itu. Iya. Yang dengerin lagu Indonesia Raya benar di radio. Radionya apa gitu? Oke, kita juga ya maksudnya hal-hal pikiran-pikiran yang mendeskripsikan sebuah etnis itu menjadi bentuk kerasisan itu harus dihilangkan lah ya. Karena kan kalau dibalikin lagi mereka menuntut gitu ya, kehadiran mereka yang teraniaya di negeri ini ya bisa, Mat. 98 mereka bisa menuntut, Mat. Iya, itu traumatik. Iya. Jangan 65 pun bangsa mereka juga itu kan. Sampai di sini aja bicara kita di Mat and Kri episode Imlek Gongsi Pacai. Gongsi. Semoga tahun ini tahun kerbau logam. Iya, memberi keberuntungan, keberkahan semua bagi yang mengimaninya. Iya, bagi yang percaya. Itu sih dapur masing-masing ya, kamar masing-masing. Kita nggak boleh menghancurkan tanah orang lain. Oh iyalah. Beli dengan berbau keagamaan radikalisme. Orang yang gampang salah paham, pahamnya salah, Ri. Oh, pahamnya salah. Iya. Makanya mereka jadi salah paham. Iya.
Itu aja sih. Sampai ketemu lagi di Mat and Kri selanjutnya. Oke. Mat And Kri. Kri. Krinya dia. Salam.